sahabat Sapporo, balik lagi di channel Aneka Ragam. Jumpa lagi dengan Mimin pada segmen acara Kultums episode ke-14. Nah, pernah nggak Bro Dansis mengalami hal begini? Udah ngechat, bagus-bagus, lalu nggak sengaja kepegang oleh oknum. Apalagi kalau ngechatnya ini sudah di tahap akhir, udah kebayang-bayang tunggu kering pasang ke rangka motor, lalu nggak sengaja kepegang oknum. Nah, gimana perasaannya? Ada ya. Jadi fenomena kepegang oknum itu sebetulnya cukup umum terjadi sih di dunia pengechatan. Termasuk Mimin pun juga pernah mengalami. Dan biasanya responnya itu pengen ngambek ya, pengen marah gitu ya. Nah, setelah mengalami hal yang tidak enak itu, Mimin juga ada melakukan perenungan dan menyadari ada beberapa fakta di balik fenomena kepegang oknum. Ya, namanya kepegang oknum ya, bukan dipegang oknum. Yang pertama, sebetulnya kejadian tersebut itu nggak sepenuhnya salah si oknum ya. Ada andil kesalahan kitanya juga loh sebetulnya. Yang pasti si oknum ini melakukannya secara tidak sengaja. Kalau misalkan sengaja itu lain cerita, kita perlu kasih pelajaran. Tapi kalau tidak sengaja, ya mau gimana lagi. Kenapa sih ada andil kesalahan kita juga? Mungkin kita menaruh di tempat yang kurang tepat. Contoh, kita gantung di pagar rumah. Nah, namanya pagar rumah kan pasti buka tutup ya. Orang mungkin mau buka, dipegang nggak sengaja, atau orang mungkin langsung geser, jatuh, rusak, ya nggak. Nah, jadi Mimin ingin membagikan solusi ya. Gimana seandainya hasil pengecatan kita ini kepegang oleh oknum? Sebetulnya ada beberapa macam solusi, tergantung kita lagi di tahap pengecatan apa saat kepegang oleh oknum. Tapi yang penting begini ya, saat emang sudah terjadi kepegang oleh oknum yang memang tidak sengaja, sabar. Sebaiknya jangan sampai berantem, karena kalau berantem pun tidak menyelesaikan masalah, malah menambah masalah. Gini, kalau fenomena kepegang oknum itu terjadi setelah finishing clear ya, dan warnanya ini nggak rusak, masih utuh, cuman clearnya doang yang kepegang. Mungkin pada saat itu kondisinya sudah 50% kering ya, jadi waktu kepegang yang kena dampak hanya bagian clear. Nah, itu gimana cara penyelesaian atau solusinya? Nah, solusinya sebaiknya kita tebalkan menggunakan clear pada bagian yang kepegang ya. Otomatis nanti hasilnya emang nggak klimaks merata, tapi nggak apa-apa, nanti tunggu kering ya 1-3 hari. Nah, nanti diamplas poles, bisa sembuh, bisa nyambung lagi. Itu solusi yang menurut Mimin bijaksana dan efisien, karena Mimin juga tahu solusi kalau bisa seefisien mungkin ya. Nah, kalau terjadi pada saat setelah proses primer atau warna, dengan catatan warna yang tidak perlu warna dasar. Warna apa aja, Min? Nggak usah dihafal. Teman-teman tinggal cek pada e-katalog Sapporo. Caranya masuk aja ke Instagram @SapporoUltimate, cek di highlight story dengan judul e-katalog. Di semua warna, di bagian bawahnya ada tulisan W titik dasar apa. Kalau strip, itu artinya tidak perlu warna dasar. Ya, jadi kalau terjadi pada saat setelah naik primer atau warna yang tidak perlu warna dasar, cukup tunggu kering, tekan jari kurang lebih 1-2 jam, kemudian amplas secara merata, lalu kembali naik cat tersebut. Kalau lagi tahap primer, naik primer lagi. Kalau lagi tahap naik warna lagi. Dan yang terakhir, kalau terjadi pada warna yang memerlukan warna dasar, ini repot banget. Serius, ini repot. Ini sedihnya beda ya. Satu level di bawah sedih kalau udah finishing clear lalu jatuh. Wah, itu kan rusaknya total ya. Nah, ini juga repot.
Jadi kita harus tunggu kering ya, tunggu kering tekan jari kurang lebih sekitar kurang lebih 2-3 jam karena ini levelnya atau tahapnya udah tahap warna utama dan ada cat yang cukup tebal di bawahnya yaitu warna dasar dan primer. Setelah kering tekan jari, diamplas secara halus dan merata, lalu naik warna dasar lagi, tunggu kering, baru naik warna utama lagi. Ya, beda ya repotnya ya. Jadi emang ada solusi yang khusus tergantung masalahnya apa. Kalau pada saat ini tergantung terakhirnya sesaat sebelum dipegang tahapnya tahap apa. Nah, tapi prinsipnya mencegah selalu lebih baik dibanding mengobati. Ya. Jadi Mimin juga selain kasih solusi, Mimin kasih tips pencegahan. Dan Mimin harap Bro dan Sis ini ingat banget dengan tips pencegahan supaya mencegah sebelum terjadi masalah. Gimana Min tips pencegahannya? Nah, yang pertama Bro dan Sis tentu saja saat melakukan proses pengeringan ya, simpan di tempat yang bersih dan juga sangat jarang dijangkau oleh orang sekitar. Ya, jadi potensi kepegang dan sebagainya ini sangat-sangat kecil. Yang kedua, Bro dan Sis boleh nih tempel sebuah kertas di area tempat Bro dan Sis mengeringkan dengan tulisan Rp 2 juta. Memegang sama dengan membeli. Nggak gitu ya, itu bercanda ya. Jadi Bro dan Sis perlu tempel kertas dan tulis jangan dipegang, masih basah. Jadi waktu orang lihat, masih basah, jangan dipegang ya. Nah, kalau sudah melakukan pencegahan dan masih terjadi fenomena kepegang oknum, ya mau gimana lagi ya. Mungkin udah nasibnya ya legowo aja ya Bro dan Sis. Demikian solusi dan pencegahan terhadap fenomena kepegang oknum. Walau agak aneh, tapi mudah-mudahan tetap bermanfaat ya. Video ini menjadi akhir dari tema besar Kultums, yaitu tips helpful, masalah, dan solusi. Besok Kultums masuk ke tema besar berikutnya, yaitu tips helpful jurus sakti. Nah, Mimin percaya kalau Bro dan Sis nonton, pelajari dan praktek, pasti Bro dan Sis akan menjadi semakin sakti. Sampai ketemu di Kultums episode ke-15 besok. Sapporo always innovating, always outstanding.